saya Sulung Rasyida dari kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keseimbangan AD dan AS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan AD-AS dan analisis AD-AS. Pertama, keseimbangan AD-AS dalam konteks ekonomi berarti keseimbangan pasar yang terjadi jika agregat demand atau AS bertemu dengan agregat supply atau AS. Di sini terdapat 3 poin. Pertama, dampak AD jika AS-nya berslop horizontal. Maka pergeseran AD akan berpengaruh pada Y, yaitu pengeluaran nasional. Kemudian, dampak AD jika AS-nya berslop positif. Maka pergeseran AD akan berpengaruh pada dua hal. Pertama, P, price, dan Y, pengeluaran nasional. Kemudian, dampak AD jika AS-nya berslop vertikal, maka pergeseran AD akan berpengaruh pada P atau price. Kemudian penjelasan mengenai analisis AD-AS. Analisis AD-AS itu berarti analisis keseimbangan pendapatan nasional yang berkaitan erat dengan permintaan agregat dan penawaran agregat. Ada hal yang perlu diperhatikan pada analisis AD-AS ini, yaitu bagaimana cara pendapatan nasional itu berpengaruh pada tingkat-tingkat harga. Kemudian, ada beberapa tujuan mengapa analisis AD-AS ini perlu dilakukan. Pertama, untuk memperbaiki teori-teori sebelumnya, yaitu seperti teori klasik dan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan tingkat harga perekonomian dan pendapatan nasional real yang akan segera diwujudkan. Karena analisis AD-AS ini berkaitan erat dengan permintaan agregat dan penawaran agregat, maka selanjutnya saya akan menjelaskan dua hal ini. Yang pertama, permintaan agregat, yaitu pemerintahan tingkat pengeluaran dalam perekonomian yang ditujukan untuk menentukan tingkat-tingkat harga. Kemudian, penawaran agregat, yaitu penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Nah, dua hal ini berkaitan erat dengan tingkat harga. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong analisis AD-AS. Pertama, ada teori Keynes dan sumbangan analisis AD-AS. Teori Keynes ini ditujukan untuk ekonomi makro, di mana ekonomi makro itu ditujukan untuk mempengaruhi perilaku individu pada ekonomi mikro. Nah, pada teori Keynes ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan makroekonomi, yaitu di mana pemerintahan dan swasta itu memiliki peranan penting dalam suatu perekonomian. Jadi, jika suatu negara itu mengalami pengangguran dan deflasi, maka pemerintahan dan swasta ini berperan penting untuk memperbaikinya. Kemudian, kelemahan teori ekonomi makro. Jadi, di sini karena pemerintahan itu memiliki peranan yang sangat besar, maka pemerintahan itu terlalu diktator sehingga masyarakat itu jadi terhambat. Kemudian, sumbangan analisis AD-AS atau analisis Keynesian sederhana. Mengapa dikatakan begini? Karena hal ini berasal dari pokok pemikiran ahli ekonomi bernama John Maynard Keynes, di mana berisi tentang hal-hal pokok sederhana, di mana kegiatan ekonomi itu belum memperhitungkan uang dan suku bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pandangan teori. Ada pandangan klasik dan pandangan Keynes. Jadi pandangan klasik ini berpendapat bahwa penawaran itu dengan sendirinya datang oleh permintaan. Jadi maksudnya dalam suatu kegiatan ekonomi itu banyaknya permintaan, jadi barang dan jasa itu laku keras di pasaran. Nah, permintaan agregat tadi terbilang cukup besar, maka akan menjamin tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi sesuai dengan faktor produksi yang tersedia. Di pandangan klasik juga adanya suatu kesempatan kerja penuh. Jadi maksudnya di sini adalah kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional itu ditentukan negara berdasarkan produksi barang dan jasa. Nah, pada pandangan klasik juga ada penentuan pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y sama dengan F. Terdiri dari K, L, Q, dan T. K adalah barang modal yang tersedia. L adalah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Q adalah kekayaan alam yang sudah digunakan dan yang akan dikembangkan. Dan T adalah penggunaan teknologi pada suatu produksi. Kemudian ada pandangan Keynes. Jadi pandangan Keynes ini mengkritik pandangan-pandangan klasik yang terdiri dari permintaan efektif dan kegiatan ekonomi, kemudian uang dan kegiatan ekonomi. Nah, permintaan efektif ini akan menciptakan pendapatan nasional melalui
suatu kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Karena pada pandangan klasik tadi, kesempatan kerja penuh itu selalu terjadi, maka pada pandangan Keynes berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh itu tidak akan selalu dapat terjadi, karena akan adanya masalah seperti pengangguran, dan uang dan kegiatan ekonomi. Jadi menurut Keynes ini, uang itu sifatnya netral. Jadi, perubahan-perubahan jumlah uang dalam ekonomi itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Seperti jika suku bunga naik, maka uang yang beredar itu akan bertambah. Dan jika suku bunga turun, maka investasi masyarakat akan bertambah. Nah, dari investasi masyarakat yang bertambah ini akan menambahkan pengeluaran agregat. Dan dari pengeluaran agregat akan menambahkan pendapatan nasional. Menjelaskan mengenai perbedaan penentuan suku bunga, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik itu menekankan pada dua hal, yaitu tabungan dan investasi. Jadi maksudnya di sini adalah suku bunga itu ditentukan berdasarkan tabungan yang disediakan oleh masyarakat, dan penentuan suku modal itu berdasarkan investasi yang dilakukan. Kemudian pandangan Keynes itu menekankan pada dua hal juga, yaitu permintaan uang dan penawaran uang. Jadi maksudnya di sini yaitu suku bunga itu ditentukan berdasarkan permintaan uang dan penawaran uang. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi, kalau menurut pandangan klasik, kesempatan tenaga kerja penuh itu akan selalu tercapai. Nah, sedangkan menurut Keynes, kesempatan tenaga kerja penuh itu tidak akan selalu tercapai karena adanya pengangguran. Nah, hal ini menyebabkan permintaan agregat itu menjadi berkurang. Kemudian dari segi investasi, menurut pandangan klasik, investasi masyarakat atau rumah tangga itu hanya bergantung pada suku bunga. Kalau menurut Keynes, investasi yang dilakukan masyarakat itu juga memperhatikan hal-hal seperti tingkat pendapatan, ekspektasi perekonomian, juga teknologi yang berkembang. Kemudian dari segi pemerintah, kalau menurut pandangan klasik, pemerintah itu tidak perlu ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan menurut Keynes, pemerintah itu harus ikut campur dalam kegiatan perekonomian, karena pemerintah itu akan membantu mengurangi pengangguran, menyediakan substitusi, serta adanya pembangunan infrastruktur. Baik, ini saja presentasi bagian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Agustin. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan agregat demand dan agregat supply. Dalam perkembangan ADAS akan ditunjukkan faktor-faktor yang mendorong kepada pemikiran yang menentukan analisis ADAS. Untuk melakukan hal tersebut, pertama kali disimpulkan adalah pandangan pokok makroekonomi yang dikaitkan dengan pandangan Keynes. Yang pertama itu ada pandangan pokok teori makroekonomi Keynes. Pandangan yang terkandung dalam teori makroekonomi Keynes ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, peranan mengeluarkan agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja yang akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis tersebut dinamakan dengan Keynes sederhana. Mengapa demikian? Karena analisis ini belum memperhatikan 2 faktor. Yang pertama, perubahan suku bunga, dan yang kedua, perubahan tingkat harga. Analisis Keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat perubahan pengeluaran agregat. Apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesempatan kerja akan semakin meningkat. Peningkatan kesempatan kerja itulah yang akan mengurangi pengangguran. Yang kedua ada peranan uang dan suku bunga. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynes ini menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa. Di antaranya ada efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga, ada efek perubahan suku bunga terhadap investasi, dan efek perubahan investasi terhadap pengeluaran agregat dan pendapatan nasional.
rangkaian peristiwa tersebut yang dinamakan dengan mekanisme transmisi. Yang ketiga ada peranan kebijakan pemerintah. Dalam analisis teori makroekonomi Keynes ini sangat menekankan kepada pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah, yaitu apabila penentuan kegiatan ekonomi diatur oleh pasaran bebas, maka ekonomi akan menghadapi masalah. Yang pertama, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, dan yang kedua ini terdapat perubahan yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Selain itu terdapat dua kelemahan penting analisis Keynes. Yang pertama, analisis Keynes tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynes mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynes ini tidak menganalisis ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Di sini terdapat keseimbangan analisis ADAS menurut pandangan klasik. Kurva AS berbentuk tegak lurus pada pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh atau YF. Oleh karena itu, golongan klasik menganggap ekonomi akan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Maka dari itu, menurut pandangan klasik, apabila permintaan agregat bertambah, yaitu dari AD0 menjadi AD1 dan AD2, efeknya adalah pendapatan nasional tetap sebesar YF, akan tetapi tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1 dan P2. Terakhir ada bentuk analisis ADAS masa kini. Dalam penawaran agregat dibedakan menjadi dua, yaitu short run agregat supply atau penawaran agregat jangka pendek, dan long run agregat supply atau penawaran agregat jangka panjang. Dalam kurva AS, atau yang perlu kita ingat adalah kurva SRAS itu sama dengan AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak YF. Sesudah memotong garis tegak pada YF, kurva AS menjadi semakin tinggi kenaikannya. Kurva AS ini menunjukkan yang pertama, apabila tingkat harga adalah PF, maka ekonomi akan mengeluarkan output yang bernilai YF. Yang kedua, apabila harga yang berlaku adalah P1, output yang ditawarkan perusahaan hanyalah bernilai Y1 dan pengangguran berlaku. Yang ketiga, pada harga P2 nilai output negara adalah Y2, yaitu lebih tinggi dari YF. Oleh karena itu perusahaan mampu mengeluarkan lebih banyak. Baik, di sini saya akan menjawab. Seperti yang saya jelaskan tadi, keseimbangan ADAS itu ditentukan dari tingkat kegiatan ekonomi dan juga pada pendapatan nasional. Dari sisi permintaan keseimbangan pendapatan nasional yang dicapai saat ini adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alfitri dari kelompok 1 kelas pengantar ekonomi makro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menerbitkan kurva AD. Kurva AD dapat terbentuk apabila ada pengeluaran agregatnya. Langsung saja, jika pada awalnya pengeluaran agregatnya berada pada titik P0, maka
pendapatannya ada di titik Y1. Dan apabila pengeluaran agregatnya berubah dari P0 menjadi P1, maka pendapatannya akan berubah dari Y0 menjadi Y1. Dari sini kita sudah mendapatkan titik keseimbangan, yaitu pada titik E0 dan E1. Sehingga kita dapat membentuk kurva AE P0 dan AE P1. Nah, dari sini kita dapat membentuk kurva AD yang mana jika pada mulanya tingkat harga berada di titik P0, maka tingkat pendapatan nasionalnya akan berada pada titik Y0. Apabila tingkat harganya berubah dari P0 menjadi P1 yaitu meningkat, maka pendapatan nasionalnya akan menurun dari Y1 menjadi Y0. Dari Y0 menjadi Y1. Selanjutnya, kurva AD juga dapat didefinisikan sebagai kurva yang menggambarkan mengenai hubungan antara tingkat harga dengan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat akan terjadi pada saat tingkat harga tetap, sedangkan penawaran agregat akan terjadi pada tingkat harga yang berubah-ubah. Sifat-sifat utama kurva AD. Kurva AD merupakan kurva yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin tinggi tingkat harga, maka akan semakin rendah pendapatan nasionalnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kurva AD yang pertama adalah tingkat harga dan pengeluaran rumah tangganya. Dalam suatu waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji, upah, dan kesempatan kerja yang menentukan berapa besarnya pendapatan yang diterima. Apabila tingkat harga berbeda, maka tingkat harga adalah berbeda, maka tingkat permintaannya akan berbeda pula. Dan nilai real pengeluaran agregatnya akan semakin meningkat apabila tingkat harganya semakin kecil. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Apabila tingkat harganya menaik, maka suku bunganya akan menaik. Dan jika suku bunganya menaik, maka investasinya akan menurun. Apabila investasi menurun, maka akan menyebabkan penurunan pada pendapatan nasional, pendapatan agregatnya dan pengeluaran agregatnya. Yang ketiga, tingkat harga, ekspor, dan impor. Apabila tingkat harga barang dalam suatu negara relatif lebih mahal, maka ekspor akan mengecil dan impor akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila tingkat harga pada suatu negara relatif lebih murah, maka ekspor akan meningkat dan impor akan menurun. Penurunan nilai ekspor menyebabkan penurunan nilai pada pengeluaran agregat dan permintaan agregat. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai cara menerbitkan kurva AD dan sifat-sifat utama kurva AD. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andini Noviana dari kelompok 7 yang bertanya tentang apa pengaruh deflasi terhadap perekonomian. Yang saya ketahui, deflasi berarti bahwa turunnya tingkat harga secara drastis dalam periode tertentu. Dan ini dapat menyebabkan yang pertama, turunnya pendapatan perusahaan. Yang kedua, turunnya tingkat gaji dan PHK di mana-mana. Yang ketiga, berubahnya siklus konsumen atau konsumsi. Dan yang keempat adalah turunnya investasi dan harga saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Octavio Noviandra dengan NIM 01312819240330 dari kelas pengantar ekonomi makro B, dan saya berasal dari kelompok 1 yang kebetulan mendapat materi tentang keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Dan kali ini saya akan menjelaskan video tentang keseimbangan agregat demand, dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi tersebut.
Di sini kelompok kami mendapatkan materi keseimbangan agregat demand dan agregat supply, di mana saya pribadi mendapatkan pada materi kurva permintaan agregat atau agregat demand curve. Oke, kita lanjut. Perpindahan kurva permintaan agregat atau agregat demand. Dari bab-bab sebelumnya, yaitu pada bab tentang materi keseimbangan 2 sektor, keseimbangan 3 sektor, dan keseimbangan perekonomian terbuka atau 4 sektor, itu telah dirumuskan 2 rumusan, yaitu yang pertama, pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecualikan impor, yaitu pertambahan konsumsi, investasi, government, dan ekspor akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Yang kedua, pertambahan dalam segi bocoran, yaitu saving, tax, dan juga impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Kita lanjut. Efek pertambahan komponen pengeluaran agregat. Apapun perubahan yang akan berlaku, apakah dia pertambahan dari konsumsi, investasi, government maupun ekspor, efeknya pada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional itu adalah sama, dalam artian pertambahan yang terjadi, maksudnya itu pertambahan apabila pertambahan itu menurut salah satu dari 4 faktor ini, misalkan C, I, G, atau X, itu dampaknya akan terjadi pada bagian pendapatan nasional dan juga pada bagian pengeluaran agregat. Artinya kenaikan dari salah satu faktor tersebut itu akan berpengaruh pada pendapatan nasional dan juga pengeluaran agregat. Dan yang dapat dibuktikan oleh rumus ini, delta Y, di mana delta Y ini adalah selisih antara pendapatan nasional dan sebelumnya, maksudnya sama dengan multiplier dikaliin delta AE. Ya, multiplier ini sudah kita ketahui rumusnya adalah 1/1 ditambah dengan MPC dan juga dikaliin delta AE. Nah, di mana delta AE ini dapat berupa pertambahan dari salah satu dari konsumsi, investasi, dan juga government maupun ekspor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari kurva. Nah, saya mohon maaf pakai tangan. Kurva ini kita asumsikan bahwa delta yang kita pakai atau pertambahan yang kita pakai adalah delta I atau investasi. Nah, delta I ini sudah dilihat pada kita lihat pada sebelumnya, yaitu pendapatan Y0, itu pendapatan nasional itu berada di E0. Keseimbangan antara pendapatan nasional dan juga di bagian pengeluaran agregat itu adalah di E0 awalnya. Dan kemudian dikarenakan pertambahan dari multiplier dari delta I ini, maka dari E0 itu dia bergeser ke atas menjadi E1, titik E1. Dia bergeser ke atas menjadi titik E1. Nah, dan kemudian pendapatan nasionalnya sebelumnya E0, ini Y0, dia bergeser menjadi Y1. Kemudian begitu pula pada tingkat harga. Tadi pada saat E0 itu tingkat harganya itu pada P1 ini adalah A. Dan garisnya itu adalah AD0. Nah, pada saat multiplier investasi terjadi, dia titiknya itu bergeser ke kanan menjadi AD1 dan titiknya itu berubah menjadi titik B. Nah, dan keseimbangan nasionalnya pun juga ikut bergeser. Oke. Nah, materi selanjutnya yaitu efek pertambahan bocoran. Nah, kalau efek pertambahan bocoran ini bisa saya katakan ini merupakan perbedaan dari yang tadi. Jikalau tadi itu dia menambah, kalau ini dia berkurang. Ini kita asumsikan bahwa ini adalah konsumsi. Nah, konsumsi di sini itu merupakan delta C. Nah, delta C ini misalkan pemerintah itu menaikkan pajak, otomatis pendapatan disposable masyarakat itu akan berkurang, karena rumus pendapatan disposable itu kan adalah pendapatan nasional dikurangi tax ditambah dengan transfer. Nah, otomatis dia akan mengurangi
dari si pendapatan nasional dan pengeluaran agregat ini. Bisa kita lihat dari ini Y0, titik Y0 ini berarti adalah pendapatan nasional awalnya, dan kemudian dia berkurang ke Y1 dikarenakan dari delta C ini tadi. Nah, rumus delta C ini kan sudah saya gambarkan tadi, yaitu multiplier dikaliin dengan delta C itu tersebut. Nah, dikaliin dengan delta T karena dia subsidi merupakan kenaikan pajak. Oke. Nah, dari titik Y0 itu keseimbangan antara pengeluaran agregat dan pendapatan nasional itu yang pertama itu adalah titik E0, yaitu pada garis AE P0. Nah, kemudian dikarenakan adanya perubahan terhadap fungsi konsumsi ini, dia berubah ke bawah atau turun dikarenakan pendapatan disposable income-nya itu turun, dia berubah menjadi titik E1, dan pendapatan nasionalnya Y1 ini dia turun. Kalau yang tadi sebelumnya itu Y1-nya itu di sebelah kanan kan, karena dia bertambah. Nah, efeknya juga pada tingkat harga P0 itu yang semulanya adalah di A sini, ya, maaf, di A sini, dan pada garis AD 0 dan Y-nya 0 itu dia bergeser ke kiri. Otomatis itu artinya berkurang menjadi titik AD1, dan dia menjadi garis AD1, dan juga dia berubah titiknya ke titik B. Otomatis pada saat dia E1, dia titik keseimbangannya itu ada pada titik B dan pada garis AD0, dan pada di titik E0 atau yang sebelumnya itu keseimbangannya itu berada di garis AD0 dan pada titik A. Oke. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baiklah, di sini saya akan mulai pada sesi pertanyaan, dan saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari kelompok 2, yaitu saudara Gregorius Wisnu Supriyatno. Dia bertanya, tolong jelaskan kembali apa maksud dari dua rumusan yang telah dipaparkan tadi. Oke. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan pada rumusan yang pertama, yaitu disebutkan bahwa pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu pertambahan konsumsi, investasi, government, dan ekspor akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional, karena komponen-komponen ini, yaitu konsumsi, investasi, government, dan ekspor ini, dia akan berdampak pada pengeluaran agregat, karena sejatinya konsumsi, investasi, government, dan ekspor itu merupakan suatu pengeluaran, tetapi mereka juga berdampak pada bertambahnya pendapatan nasional, karena itu dia ada pada saat kita pengeluaran dampaknya itu adalah pendapatan nasional yang bertambah dari segi konsumsi, investasi, government, dan ekspor, kecuali impor, karena dia itu mengurangi pendapatan nasional dan juga mengurangi pengeluaran agregat, dan itu berkesinambungan pada poin kedua, yaitu disebutkan pertambahan dalam bocorannya karena suntikan. Nanti ada suntikan, yaitu pertambahan saving atau tabungan, tax atau pajak, dan impor. Nah, ya, ini termasuk dalam bocoran. Kalau untuk yang suntikan itu adalah investasi, government, dan ekspor. Nah, STM tadi pada yang pertambahan bocoran tadi akan mengurangi pengeluaran agregat. Nah, di sini maksudnya adalah saving, tax, dan impor. Nah, ini pada saat yang saya paparkan tadi, misalnya di kurva tadi, pemerintah menaikkan tax atau pajak, otomatis pendapatan disposable masyarakat itu akan berkurang. Kan rumus pendapatan disposable itu adalah Y plus TR min tax, pendapatan nasional ditambahi transfer dikurangi tax, atau bisa disingkatnya dengan pendapatan nasional dikurangi dengan pajak atau pendapatan bersih. Nah, itu akan mengurangi pengeluaran agregat karena masyarakat itu cenderung untuk berinvestasi, untuk menabung.
dan juga untuk impor, karena tidak memengaruhi eh, eh, dan karena dia tidak mengurangi pendapatan nasional dan dia akan mengurangi pengeluaran agregat tadi, sehingga eh, poin ini, pertambahan dalam bocoran STM tadi akan mengurangi pengeluaran agregat, dia termasuk ke dalam bocoran. Dan juga fungsi-fungsi dari STM ini juga akan mengurangi pengeluaran dikarenakan saving tax dan impor tadi itu merupakan kecenderungan masyarakat itu untuk melakukan saving daripada melakukan suatu transaksi atau pengeluaran dari konsumsi lah maksudnya gitu. Jadi STM ini itu akan mengurangi pengeluaran agregat karena masyarakat itu cenderungnya itu mau berinvestasi dan saving dibandingkan dengan melakukan konsumsi, melakukan investasi maupun dari pengeluaran dari pemerintah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila yang kurang dan berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu dari materi yang dapat saya sampaikan, dan juga mungkin apabila ada yang kurang maupun ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kurva Phillips dan penawaran agregatnya. Dengan adanya kurva Phillips itu dapat diterangkan tentang hubungan di antara upah dan kesempatan kerja serta bentuk kurva penawaran agregat. Nah, hubungan di antara upah dan kesempatan kerja ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi tingkat upah. Dan apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, maka tingkat pengangguran itu akan rendah dan tingkat kenaikan upah menjadi semakin cepat. Terus ciri-ciri penawaran agregat yaitu pada ketika tingkat upah masih relatif stabil, itu tingkat harga itu akan mengalami kenaikan yang lebih relatif rendah. Dan apabila tingkat upah itu semakin meningkat, maka tingkat harga itu akan mengalami kenaikan yang lebih cepat. Nah, ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu akan mempengaruhi bentuk kurva penawaran agregat yang seperti yang ada di samping saya. Ini selanjutnya itu perpindahan kurva AS. Nah, perpindahan kurva AS ini ada dua, yaitu perpindahan secara ke atas atau ke kiri dan perpindahan ke bawah atau ke kanan. Nah, perpindahan ke atas atau ke kiri itu kan pada mulanya itu harga itu berada di posisi P0, terus perusahaan-perusahaan itu menawarkan barang yang bernilai Y0. Nah, dengan adanya perpindahan kurva AS ke atas, itu perusahaan itu akan meningkat penawarannya itu akan bernilai Y0, akan dilakukan oleh perusahaan apabila tingkat harganya itu mencapai P1. Nah, terus kalau maksud dari perpindahan ke kiri, nah maksudnya itu adalah apabila harga tetap P0 itu perusahaan-perusahaan akan mengurangi penawaran output yang bernilai dari Y0 itu menjadi Y1. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan kurva penawaran agregat ini dari AS0 itu menjadi AS1, yaitu pertama itu harga bahan mentah itu meningkat atau biaya lainnya meningkat, terus kenaikan upah tenaga kerja. Perpindahan kurva AS ke bawah atau perpindahan kurva AS ke kanan. Nah, perpindahan kurva AS ke bawah ini maksudnya tuh kurva AS-nya itu kan yang darinya 0 itu menjadi kurva AS2. Nah, maksud dari perpindahan kurva AS ke bawah itu maksudnya adalah pendapatan nasional real yang bernilai Y0 akan ditawarkan hanya pada harga P2 bukan P0.
Nah, perpindahan kurva AS ke kanan maksudnya itu adalah apabila harga tetap P0, pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan-perusahaan itu meningkat dari Y0 menjadi Y2. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan kurva penawaran agregat ini dari AS0 itu menjadi AS2 itu yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, perkembangan infrastruktur, pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Dari penjelasan saya itu, kelompok 5 bertanya tentang jadi infrastruktur itu lebih baik itu mengurangi biaya tetap dan biaya perubahan perusahaan karena dengan infrastruktur yang baik itu akan menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Jadi maksudnya itu fasilitas lokasi lokasi perusahaan itu akan disediakan oleh pemerintah. Nah, sehingga biayanya itu menjadi lebih murah dan pembangunan pabriknya itu pun menjadi lebih efisien. Dan fasilitas air dan listriknya itu menjadi berkurang biayanya. Yang kedua, infrastruktur yang lebih baik itu akan meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Maksudnya di sini kan infrastruktur yang baik itu akan menimbulkan efek dalam mengizinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar, serta mengurangi biaya pengangkutan bahan mentah dan barang akhir, dan mempersingkat waktu di antara membeli bahan mentah hingga menyediakan barangnya di pasaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adona Francisca. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas materi tentang kurva penawaran agregat. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu penawaran agregat. Penawaran agregat merupakan nilai pendapatan nasional real atau produksi real yang ditawarkan oleh perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Kemudian, apa itu kurva penawaran agregat? Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang ditawarkan dan diproduksi oleh suatu atau semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Kemudian di sini terdapat gambar grafik atau kurva penawaran agregat. Di sini mengapa bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas? Karena disebabkan semakin tinggi tingkat harga umum, maka semakin banyak output nasional yang akan diproduksikan oleh perusahaan dalam suatu perekonomian. Kemudian ciri-ciri kurva penawaran agregat. Ciri-ciri yang pertama, kita balik lagi ke kurva. Ciri-ciri kurvanya yang pertama, 1. Pada ketika tingkat pengangguran tinggi, kurva penawaran agregat relatif landai. Maksudnya perusahaan mampu menambah produksi nasional pada tingkat harga yang relatif tetap karena 1. Tingkat penggunaan modal yang belum mencapai kapasitas optimum, kemudian upah yang relatif masih tetap. Hal ini ditunjukkan di gambar titik AB pada kurva. Kemudian ciri-ciri yang kedua, pada titik B dan titik C, bentuk kurva semakin agak meningkat karena disebabkan pengangguran semakin merosot dan kapasitas pabrik semakin optimum. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, dari titik sesudah garis kesempatan kerja penuh
sampai seterusnya, maka bentuk kurvanya akan semakin tegak. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva penawaran agregat, yaitu 1. Ciri-ciri fungsi produksi, kedua, ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Kemudian saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva penawaran agregat, yaitu 1. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ini berlaku apabila tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan semakin banyak, sehingga menyebabkan biaya produksi per unit akan semakin bertambah. Kemudian perusahaan akan memproduksi barang yang lebih banyak. Itulah yang menyebabkan bentuk kurva penawaran agregat dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Di sini saya ada grafik tentang pasaran tenaga kerja. Grafik ini menjelaskan tentang semakin besar atau semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, maka semakin tinggi pula atau semakin besar pula biaya upah yang harus dibayar, sehingga biaya produksi per unit akan semakin meningkat. Hal itu yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi bentuk kurva penawaran agregat. Kemudian di sini tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Di tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah ini ada kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan kurva yang mengatur hubungan atau menggambarkan hubungan di antara yang pertama tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah, yang kedua tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Kemudian di sini terdapat contoh kurva Phillips. Di sini kurva Phillips yang menggambarkan hubungan di antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Mungkin sampai situ saja penjelasan saya, dan saya akan langsung menjawab pertanyaan dari teman saya. Apabila terjadinya peningkatan atau perubahan modal, baik modal fisik maupun modal manusia, akan mengakibatkan atau mendorong meningkatnya produktivitas sehingga output yang dihasilkan akan semakin banyak. Oleh sebab itu, bentuk kurva penawaran agregat akan bergeser ke sebelah kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serdi Amanda dengan nomor NIM 0103 118 1924026. Saya dari kelas B dengan mata kuliah mengantar ekonomi makro, jurusan akuntansi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas bab 7 tentang keseimbangan AD dan AS. Teman-teman saya sudah membahas dari analisis Keynesian sederhana ke analisis AD dan AS, dan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Di sini saya akan membahas tentang keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Pada set pertama ini saya akan menjelaskan keseimbangan makroekonomi atau yang bisa disebut dengan keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Di sini sudah ada kurva yang memiliki kurva AD yang berpotongan dengan kurva AS yang memiliki titik E. Titik E ini merupakan permintaan agregat sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional yang disimbolkan dengan Y, serta tingkat harga yang disimbolkan dengan P. Titik E ini memiliki arti yaitu keseimbangan atau mengurangi output yang diproduksikan dari kegiatan ekonomi yang telah mencapai keadaan stabil. Karena teman-teman, kenapa adanya kurva AD dan AS ini? Itu adanya pertumbuhan yang mengalami fluktuasi sewaktu-waktu. Kadang pertumbuhan ekonomi ini mengalami pertumbuhan dan mengalami resesi, dan mengalami tumbuh lagi dan mengalami depresi. Itulah adanya permintaan agregat dan penawaran agregat.
Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih dimaksud dari permintaan agregat itu. Permintaan agregat itu adalah suatu kurva yang menjelaskan tentang jumlah permintaan seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di kurva di samping ini merupakan keadaan yang menjelaskan tentang outputnya berkurang, deflasinya berlaku, kecepatan kerja merosot, serta penganggurannya bertambah. Di kurva di samping ini tidak diikuti oleh penawaran, yaitu penawaran agregat yang akan menimbulkan pendapatan nasionalnya dan harganya akan berarah sama, atau bisa disebut dengan kedua-duanya naik atau kedua-duanya merosot. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa kurva permintaan agregat ini miring ke bawah? Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat ini miring ke bawah. Yang pertama adalah konsumsi, efek kekayaan, penurunan harga dan meningkatnya nilai suku bunga, maksudnya suku uang, akan meningkatkan permintaan barang konsumsi. Yang kedua adalah investasi dan efek suku bunga. Penurunan harga dan menurunnya efek suku bunga ini akan meningkatkan permintaan barang investasi. Yang ketiga adalah ekspor neto atau nilai tukar uang akan berpengaruh pada penurunan harga, serta ekspor neto akan mendorong ekspor domestik. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa kurva miring ke bawah itu ada beberapa faktor, lalu pergeseran kurva permintaan ini juga ada beberapa faktor. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah, yang keempat adalah ekspor neto. Kita ketahui bahwa jika kurva ini mengarah ke kanan akan menimbulkan permintaan bertambah dan meningkat. Jika kurva ini mengarah ke kiri akan menimbulkan berkurangnya atau menurunnya permintaan. Oke, kita sudah membahas tentang permintaan agregat dari pengertian sampai dengan faktor-faktor yang menyebabkan pergeserannya kurva ke kanan ke kiri. Sekarang kita membahas tentang penawaran agregat. Penawaran agregat adalah kurva yang menunjukkan sejumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual dengan tingkat harga yang tertentu. Pada yang gambar di samping ini bahwa menunjukkan keadaan yang tingkat harganya meningkat tetapi pendapatan nasionalnya merosot dan menyebabkan penganggurannya meningkat. Stagflasi ini merupakan kemunduran dalam kegiatan ekonomi yang diikuti dengan masalah inflasi. Jadi perubahan dalam penawaran agregat yang di samping ini, kurva di samping ini adalah pendapatan nasional itu bertentangan dengan tingkat harga yang meningkat. Oke, saya sudah menjelaskan arti dari kurva di samping ini. Saya akan menyebutkan dua macam kurva penawaran agregat. Yang pertama adalah jangka pendek yang mempunyai faktor-faktor. Yang pertama adalah kelakuan harga, kelakuan upah, dan kesalahan persepsi. Yang kedua adalah jangka panjang yang mempunyai faktor. Yang pertama adalah tenaga kerja. Yang kedua adalah modal dan sumber daya alam. Yang ketiga adalah pengetahuan teknologi. Oke, selain permintaan agregat, penawaran agregat juga mempunyai pergeseran ke kanan dan kiri. Jika bergeser ke kanan, berarti dia itu meningkat atau bertambah penawarannya. Jika bergeser ke kiri, maka penawaran itu berkurang atau menurun. Oke, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu saya sudah menampilkan slide yang ini untuk memperjelas dari kelompok 3. Ini sudah saya menjelaskan bahwa tingkat harga yang tinggi akan menyebabkan pendapatan nasional merosot. Seperti contoh cabai. Misalnya cabai harganya 10.000. Jika harga cabai meningkat jadi 20.000, orang-orang akan menawar dari harga 20.000 menjadi 15.000. Itu akan menyebabkan pendapatan nasional itu berkurang. Itulah terjadinya penurunan atau merosotnya pendapatan nasional. Oke, itu semoga itu jawaban yang bisa diterima oleh kelompok 3. Oke, sampai dulu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang mengerti, mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan komen di bawah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.